Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini, di hari ini juga, kita akan mempelajari materi teks editorial. Disimak dengan baik-baik ya. Jadi, pada pembelajaran hari ini dapat dilihat di peta konsep terdapat 3 poin. Yang pertama adalah informasi yang berisi pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, ciri-ciri dan jenis teks editorial. Yang kedua adalah struktur dari teks editorial itu sendiri, dan yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah pengertian teks editorial. Jadi, teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Jadi teman-temanku sekalian, pengertian dari teks editorial ini sudah sangat jelas bahwa teks editorial itu ditulis berdasarkan suatu fakta yang aktual atau sedang terjadi di saat itu juga. Pada slide ini, teman-teman sekalian bisa melihat slide informasi, terdapat fungsi, manfaat, ciri-ciri, dan tujuan. Bisa dilihat dan dibaca, fungsinya terdapat dan tertera ada 4 fungsi, ciri-ciri ada 4 fungsi, manfaat ada 3 fungsi, dan tujuan ada 2 fungsi. Artinya, teks editorial sangatlah lengkap memiliki fungsi, ciri-ciri, manfaat, dan tujuannya. Selanjutnya adalah struktur teks editorial. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Jadi, bagian ini adalah bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta yang berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna menegaskan dan berada di bagian akhir teks. Selanjutnya, poin ketiga dari peta konsep yang tadi yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama adalah adverbia. Adverbia bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konjungsi. Jadi, konjungsi yaitu kata penghubung pada teks seperti bahkan dan lain-lain. Yang ketiga adalah verba material yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat adalah verba rasional yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Dan yang kelima adalah verba mental yang menunjukkan persepsi, afeksi, dan kognisi serta partisi. Kita masuk pada poin jenis-jenis teks editorial. Yang pertama adalah interpretatif editorial. Jadi, jenis teks editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua adalah kontroversial editorial. Bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Dan yang ketiga adalah explanatory editorial, yang menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan isu tersebut yang ditulis di dalam teks editorial atau yang diangkat di dalam teks editorial tersebut. Selanjutnya adalah contoh teks editorial yang berjudul Kebersihan Lingkungan di Sekolah. Contoh ini saya ambil di internet atau di Google hanya sebagai contoh agar kita semua memahami cara menganalisis teks editorial berdasarkan strukturnya. Yang pertama adalah pernyataan pendapat yang terdapat pada paragraf 1 dan 2. Lingkungan merupakan suatu tempat yang berada di luar atau dapat dikatakan berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup tinggal, tumbuh, dan melakukan setiap aktivitas dan kegiatan. Melestarikan lingkungan adalah kemutlakan yang harus dilakukan oleh setiap orang, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Paragraf kedua, setiap orang memiliki peran masing-masing dalam menjaga, melestarikan, bahkan menyelamatkan lingkungan.
yang tentu saja berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Salah satunya adalah di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta merawat lingkungan, mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Dapat dilihat pada paragraf 1 dan 2, mereka menyatakan pendapat mereka atau dalam teks ini terdapat pendapat yang dinyatakan bahwa lingkungan merupakan suatu tempat yang berada di luar sekolah, tempat tinggal bagi makhluk hidup, dan itu merupakan kemutlakan yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam melestarikannya. Pada paragraf kedua, itu disebutkan bahwa setiap orang memiliki peran masing-masing dalam menjaga, melestarikan, bahkan menyelamatkan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa paragraf 1 dan paragraf 2 adalah pernyataan pendapat. Selanjutnya adalah argumentasi pada paragraf 3, 4, dan 5. Menjaga kebersihan sekolah merupakan sesuatu yang penting, sebab dengan begitu akan tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan begitu akan mendorong setiap siswa untuk belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh. Bayangkan saja apabila lingkungan yang digunakan belajar tidak bersih, sudah dipastikan setiap orang tidak akan merasa nyaman. Itu adalah paragraf ketiga yang merupakan argumentasi atau pendapat. Begitu pula dengan paragraf 4 dan paragraf 5. Selanjutnya adalah penegasan ulang pendapat, yaitu menegaskan kembali pendapat yang telah disampaikan pada awal. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, tentu diharapkan para siswa akan semakin sadar betapa pentingnya merawat serta menjaga lingkungan. Bahwasannya lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak. Dalam hal ini seluruh warga sekolah seperti murid, guru, dan kepala sekolah. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai teks editorial. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.